Kenapa saya tahun 85 bisa memurtadkan ketua pengajian? Jadi propaganda semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar itu salah besar. Natal itu merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kalau kita ikut Natalan, justru ini pelecehan terhadap Allah. Kalau Natal ini sukses, maka akan dilanjutkan. Nanti akan ada ya pendeta-pendeta datang ke masjid. Itu nyanyi gini loh, jingle bell. Itu di masjid buat punyanya pondok, petugasnya dari pondok saja seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mematikan fitur monetisasi dengan tujuan agar Anda bisa menikmati konten-konten kisah mu'alaf kami dengan nyaman tanpa terganggu iklan. Namun, kami ingin terus menghadirkan tayangan dakwah dan kisah inspiratif untuk Anda semuanya. Maka dari itu, untuk membantu channel ini dengan berdonasi ke rekening berikut ini, serta tambahkan angka unik 001 saat transfer. Contoh 500.000 Terima kasih atas dukungan Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para Waalaikumsalam sahabat wakaf? warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat wakaf dimanapun Anda berada? Alhamdulillah kembali lagi di channel Wakaf TV bersama saya Hendrik. Kali ini kita akan bahas bahasan atau materi yang penting ya, penting bagi kita semua sebagai umat muslim. Karena baru-baru ini ada opini atau ada narasi yang muncul dari Kementerian Agama ya. Kembali lagi ini adalah sudah mendekati bulan-bulan Desember yang mana aksi misionaris ini semakin gencar kalau di bulan Desember, atau eskalasinya itu lumayan tinggi meningkatnya aktivitas mereka untuk melakukan misi penginjilan atau pengenalan agama Kristen, atau bisa dikatakan juga pemurtadan ya, seperti itu. Baik di kota-kota besar sampai di wilayah-wilayah yang 3T atau terpelosok, terpencil dan terisolir. Seperti itu. Nah, jadi saya coba bacakan sedikit beritanya. Ini saya coba kutip dari kompas.com ya. Jadi Kementerian Agama pertama kalinya bakal menggelar Natal bersama. Memang kalau dari narasinya Menteri Agama ini, kalau saya lihat itu beliau itu hanya memfasilitasi saja. Seperti itu ya, memfasilitasi adanya event atau acara Natal bersama ini. Kalau dari berita lain saya baca, insya Allah kalau tidak salah itu akan digelar pada tanggal 20 Desember 2025. Namun yang jadi perhatian kita, yang jadi kekhawatiran kita adalah yang berbicara ini adalah tokoh agama. Di mana tokoh agama ini adalah tokoh agama Islam. Ya, bukan tokoh agama Kristen. Kalau tokoh agama Islam membicarakan tentang Natal bersama, jadi di pikiran masyarakat atau di pikiran umat Islam yang ada di Indonesia itu beda. Mereka nggak akan menangkap, atau mayoritas dari umat Islam yang ada di Indonesia itu nggak akan menangkap kalau kemungkinan besar Menteri Agama hanya memfasilitasi saja dan tidak ikut merayakan Natal bersamanya. Bisa jadi, kan seperti itu. Karena kita tetap berprasangka baik terhadap saudara Muslim. Namun dalam hal ini ketika opini ini sudah muncul ke permukaan, maka di situ persepsi masyarakat itu digoncang. Pasti, walaupun tidak semua, pasti ada umat muslim yang mempersepsikan bahwa ternyata merayakan Natal itu boleh. Karena Menteri Agama saja akan menggelar Natal bersama sesuai dengan berita yang beredar. Nah, itu dia yang menjadi bahaya tuh di situ. Nah, di sini kita coba akan luruskan. Kita akan berikan konten edukasi dan informasi. Kenapa sih ini tuh bisa terjadi? Apakah ini bagian dari grand design ya misionaris dunia,
atau perang pemikiran dunia ya yang melanda di seluruh negeri-negeri atau negara-negara di dunia ini. Dan kita juga akan meminta tanggapan dari mantan misionaris, tentunya juga mantan seorang Kristen Protestan yang pernah memurtadkan, bahkan memurtadkan seorang petinggi ketua atau organisasi Islam di Indonesia. Beliau adalah Ustazah Dr. Randa Dewi Purnamawati, Magister Pemikiran Islam yang sudah bersama kita. Walaupun kita dalam daring ya atau dalam jaringan karena kesibukan beliau safari dakwah, sekarang beliau lagi ada di Jawa Timur. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat. Kita akan coba tanya tanggapan dari mantan misionaris, mantan yang pernah memurtadkan orang-orang Islam. Kita langsung sapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana nih, Ustazah? Tadi habis dari Gresik. Masya Allah, jauh juga ya dari Jakarta ya. Tadi malam dari Surabaya ini ke Gresik. Masya Tadi ke Allah. Gresik, sekarang di Mojokerto. Masya Allah, Mojokerto, luar biasa. Ini mohon maaf doanya Ustazah ya. semuanya. Mohon maaf mengganggu waktu safari dakwahnya karena ada informasi penting yang harus kita bahas nih Urgent ini Ustazah. Mas, ini urgent. Jadi Urgent di banget. grup-grup sosmed ini sudah ada. Cuman kita tuh ribut di sosmed. Ada ribut di sosmed. Saya nggak mau kita hanya ribut di sosmed. Kita kesannya seperti pecundang aja. Ayo kita sampaikan, kita berikan edukasi kepada umat bahwa Natal bersama ini adalah pemurtatan terselubung. Astagfirullah. Jangan-jangan sampai saudara kita Muslim murtad tanpa sadar. Dengan semboyan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar, semua agama masuk surga, sehingga orang merayakan Idul Fitri, yang Kristen Idul Fitri nggak masalah, nanti Islam ikut Natalan nggak masalah, bagi yang Kristen ikut Idul Fitri, mau ikut galungan, mau ikut pager besi, mau ikut gongsi facai, nggak masalah. Tapi bagi kita umat Islam, ketika kita ikut acara-acara mereka itu, maka ayo kita kembali kepada Al-Quran. Ya, maka kenapa saya ya semoga Allah ridhoi, kalau Allah berkenan sampai nanti Allah yang memensiun saya, artinya Allah yang memensiun saya, Allah yang mengambil saya gitu. Saya istiqomah di dalam ini tadi, mengajak umat untuk berwakaf Al-Quran. Kenapa? Karena ternyata umat Islam ini masih banyak yang buta Al-Quran. Ya. Buta dalam hal ini bukan nggak bisa ngelihat huruf Al-Qurannya, tapi mereka ada yang bisa baca Al-Quran, tapi tidak paham Al-Quran. Nah, satu contoh, kenapa saya tahun 85 bisa memurtadkan ketua pengajian? Dia bisa baca Al-Quran, dia aktif di kegiatan mahasiswa Islam. Tapi kenapa diajak pacaran sama non-muslim mau? Nah, ini kan berarti nggak paham Al-Quran. Gitu loh. Diajak Natalan mau. Ya. Berarti apa? Nggak paham. Bahkan dia dulu sekolahnya SMP sama SMA di sekolah Kristen. Nah, berarti kan nggak paham juga pada Islam. Dan ini banyak terjadi. Ya, jadi mohon maaf para pemirsa. Ya, kalau mau anaknya soleh-solehah itu ya di sekolahnya yang benar dong. Jangan kok anaknya orang Islam sekolahnya di sekolah Kristen, sekolah Katolik, nggak akan dapat pelajaran agama Islam, gitu loh. Dan di situ kan pemurtatan tanpa sadar. Bayangkan ketika anak-anak mereka anak Islam, kemudian mempelajari agama, menuhankan Tuhan Yesus, kan padahal Yesus itu bukan Tuhan. Nah, jadi propaganda semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar itu salah besar. Salah, betul-betul salah. Itu. Kenapa? Ayo kembali ke Quran. Surat Ali Imran ayat 85. Wa ma yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Ini banyak orang Islam juga masih alergi dengan ayat ini. Nah, jadi bahwa barang siapa mencari agama selain Islam, sekali-kali tidak diterima. Tidak diterima itu ditolak. Siapa yang nolak? Allah. Selain Islam ditolak Allah. Kalau ditolak Allah, sebaik apapun dia tidak akan mungkin masuk surga.
nggak akan pernah dia masuk surga, sebaik apapun dia, ya, nggak akan pernah masuk ke surga. Dan di akhirat dia termasuk orang rugi. Nah sekarang kok kita mau berkolaborasi dengan orang yang ditolak Allah, yang hak dan yang batil mau disatukan. Padahal di dalam Quran surat Al-Kafirun Allah sudah memberi gambaran batasannya, orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Natal itu merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Saya ulangi. Natal bagi orang Kristen, baik Kristen Katolik maupun Kristen Protestan, adalah merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Sekarang bagaimana tanggung jawab kita dengan Al-Ikhlas? Quran surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ayat ini bukan wahid loh ya. Tapi ayat ini Qul huwallahu ahad. Esa. Ya. Kalau esa itu ya esa, ya satu. Kalau satu bisa dua, bisa sejuta, bisa 1 miliar. Kalau tunggal bisa 3, bisa tri, bisa dwi, ya, bisa seperti itu. Tapi kalau esa itu satu. Ketika kita mengucapkan selamat Natal, selamat atas lahirnya Tuhan Yesus, berarti ada Allah, ada Tuhan Yesus. Menduakan Allah berarti musyrik. Dosa musyrik di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 6, orang musyrik itu tempatnya neraka jahanam, kekal di dalamnya. Bayangkan, mengucapkan selamat Natal bonus neraka, mau? Itu loh Mas. Mau nggak gitu? Tanyain gitu. Jadi mungkin kita perlu ada yang membuat surat kepada Menteri Agama, ya. Memfasilitasi, ingat di dalam Al-Quran ada jangan tolong menolong di dalam kemungkaran ini. Nah ini kan sebuah kemungkaran. Ada lagi yang bilang gini, loh kan saya cuma ngasih selamat. Kalau tanggal 25 Desember itu selamat untuk apa? Ada lagi yang bilang, kan saya cuma ngucapin selamat, hati saya kan tetap Islam. Nah kalau seperti ini kan munafik. Sama aja, orang munafik itu keraknya neraka. Kan sama. Ada lagi yang bilang, enggak kok, enggak kelahiran Tuhan, kelahiran anak Tuhan. Yuk kita kembali pada satu surat di dalam Islam aja dulu. Satu surat aja dulu deh. Quran surat Al-Ikhlas. Lam yalid, lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Almarhum Ustadz Yahya Waloni itu sampai dilaporkan ke polisi, kemudian beliau sempat menikmati hotel gratis itu karena gara-gara bilang kalau Tuhan beranak itu rumah sakitnya di mana tuh. Terus dilaporkan polisi. Ya kalau di logika ya benar toh. Kalau Bu Dewi lahir di rumah sakit manusia, yang melahirkan manusia, ibu saya kan manusia, manusia dilahirkan manusia. Sekarang anak Tuhan dilahirkan manusia. Nah, Tuhan itu di atas manusia, dilahirkan manusia. Tuhan maha besar, manusia kecil. Yang besar dilahirkan yang kecil. Sekarang kita analogikan, gajah mungkinkah lahir dari semut, gitu aja. Ya kan? Nah, di dalam Al-Quran jelas, jadi saudaraku muslim, ayo dong. Ya, jangan hanya dengan istilah toleransi yang kebablasan. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kalau kita ikut Natalan, justru ini pelecehan terhadap Allah. Bayangkan Allah itu disamakan dengan makhluk loh. Yang beranak itu manusia, yang beranak itu kucing, yang beranak itu pohon pisang. Bayangkan Allah disamakan dengan ciptaannya.
Ini sebuah pelecehan. Kalau kita umat Islam ikut-ikutan acara itu. Kalau mereka silahkan, itu kepercayaan mereka. Tapi kalau kita kemudian ikut mendukung, ya, ikut di dalamnya, ya berarti ikut melecehkan Tuhan dalam hal ini. Kan gitu Mas Hendrik. Ya, berarti kan memang ada sebuah tujuan ya di balik adanya narasi Natal bersama ini yang akan atau yang diklaim akan menjadi sejarah Indonesia. Kalau saya baca juga di berita itu, Menteri Agama juga mengatakan diantaranya bahkan negara-negara dunia itu banyak yang meniru gaya toleransi beragama yang ada di Indonesia, yaitu yang memang masih mengacu kepada pluralisme tadi ya, seperti yang Ustazah tadi sampaikan. Contohnya adalah semua agama sama, semua agama itu baik dan lain-lain. Ini kan secara tidak langsung mengikis akidah, atau bisa dikatakan atau dalam kata lain itu adalah mereka itu dalam istilahnya adalah murtad secara perlahan atau murtad secara tidak sadar. Nah ini Betul. ya, apakah bisa dikatakan seperti itu atau bagaimana penjelasan lebih lengkapnya gitu saja? Kan pluralisme. Pluralisme itu kan menyamakan semua agama. Nah, semua agama baik, semua agama benar, semua agama masuk surga. Ya, bahkan ada penyesatan begini Mas Hendrik. Ya, ada seseorang tokoh agama mengatakan, diumpamakan lima jari dengan telapak tangannya. Telapak tangannya satu, jarinya lima, bermuara pada telapak tangan yang sama. Agama ada Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Ini seperti jari-jari ini tadi bermuara pada Tuhan yang sama. Sekarang kita pakai logika aja. Apakah Allah bisa disamakan dengan Yesus? Apakah Allah bisa disamakan dengan Sang Yang Widiwasa? Apakah Allah bisa disamakan dengan Buddha? Apakah Allah bisa disamakan dengan Dewa Konfusius? Nggak bisa. Yesus ciptaannya Allah. Berarti posisi Allah lebih tinggi daripada Yesus atau Isa. Karena Isa diciptakan oleh Allah. Nah, Buddha Gautama itu manusia. Ya. Berarti Allah tidak ada yang bisa menyamai. Terus sekarang posisi Allah disamakan dengan manusia. Ketika mengatakan semua agama sama, berarti Islam sama dengan Kristen, Islam sama dengan Hindu, Islam sama dengan Konghucu, Islam sama dengan Buddha. Berarti Islam yang dari Allah ini diturunkan derajatnya, ya, yang dari Allah, yang buatan manusia ini dinaikkan supaya sejajar dengan adanya pluralisme agama. Kalau saya sebagai seorang Muslim, walaupun umur keislaman saya baru 26 tahun, saya berani berontak ketika dikatakan bahwa semua agama sama. Tidak, karena saya sudah mencari 24 tahun di Alkitab. Tidak ada satu ayat pun pernyataan dari Tuhan, pernyataan dari Yesus, ya, bahwa Tuhan atau Yesus mengatakan, "Hei manusia, beragama Kristenlah kamu." Nggak ada. Kristen itu baru dikenalkan sekitar tahun 45 Masehi. Sedangkan menurut pakar Alkitab, Yesus atau Nabi Isa, Yesus bahasa Yunani, bahasa Arabnya Isa, itu ada di dunia sampai tahun sekitar 30 sampai 33 Masehi. Kristennya dikenalkan tahun 45 Masehi. Ya. Di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Ya. Mereka itu siapa? Barnabas dan Saulus. Saulus itu nama lain Paulus. Mengajar setahun lamanya. Ya. Di Antiochialah untuk pertama kali, ya, mereka disebut Kristen. Dan ini bukan Tuhan yang menyebut. Ketika itu murid itu berkumpul, diajar oleh Paulus. Kemudian ada orang yang melihat,
oh itu dulu muridnya Kristus, dikasih nama Kristen. Katolik yang artinya umum baru dikenakan tahun 110 Masehi oleh Paus Liberius. Paus itu manusia. Gitu. Sedangkan Islam di dalam Al-Quran, Quran surat Ali Imran ayat 19, ini pernyataan Allah. Inna dina indallahil Islam. Indallah, milik Allah. Ada kata Islamnya. Milik Allah itu Islam. Sekarang yang Islam dari Allah, kemudian yang ini dari manusia. Kok disamakan ini loh? Aneh. Maka kaum pluralis, saya mengajak sadar, gitu loh. Inilah kalau negara itu apa ya? Jadi negara sekuler itu kayak gini nih. Ya. Sekularisme agama itu loh, itu sebetulnya lebih pada Islam yang dihancurkan. Akibatnya ini, Natal bersama, ini kalau terjadi pembiaran nanti, akan berlanjut, Mas. Ini kan test case. Gimana dengan Natal? Ya, kalau Natal ini sukses, maka akan dilanjutkan. Nanti akan ada, ya, pendeta-pendeta datang ke masjid. Ini Mas, gitu. Datang ke pondok-pondok pesantren sebentar ya, izin sebentar. Kita tunggu Ustazah Dewi, ada sedikit urusan sebentar. Ya, Jadi memang yang dikhawatirkan tadi ya, ketika ini tes case atau tes ombak oleh Kementerian Agama, kemudian berhasil dan dapat dukungan banyak, akan membuka potensi ini akan digelar juga di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Sehingga tadi yang dikhawatirkan oleh mantan misionaris yaitu Ustazah Dewi, itu adalah pendeta-pendeta akan masuk. Silakan dilanjutkan Ustazah Dewi. Jadi ini test case. Ya. Ketika Natal ini kita kemudian umat Islam tidak ada reaksi, ya nyantai-nyantai aja. Maka inilah ya. kesuksesan pluralisme, sekularilisme di negara kita. Kita umat Islam ini sudah nggak punya izah, gitu. Membiarkan ya isme-isme yang buatan manusia ini bercokol, gitu. Nah, ketika nanti Natal bersama ini sukses, kemudian akan dilanjutkan pada tahun-tahun yang akan datang, begitu. Nanti yang pendeta ke masjid, gitu. Alasannya mungkin sosialisasi untuk masalah kesehatan, untuk masalah kasih. Kalau ada apa-apa, yuk kita kerja bareng. Kalau misalnya penanganannya di bencana, yuk kita kerja bareng, memberikan hiburan. Tapi kalau memberikan hiburan diajak nyanyi haleluya, 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 itu gimana coba? Ya. Sekarang gini Mas, ini belum ada Natal bersama aja ya. Tahun lalu bulan Desember ketika saya safari dakwah bersama BWA, kami nginep di Lamongan itu ya di hotel. Hotelnya punyanya Muslim, hotelnya punyanya pondok terkenal di Jawa Timur. Itu pelayannya pada diambil dari pondok tuh, dari santri-santri pondok itu ya. Itu nyanyi gini loh, jingle bell, itu di masjid buat punyanya pondok, petugasnya dari pondok saja seperti itu. Nah sekarang dengan adanya Natal bersama, nanti jangan-jangan di hotel yang punyanya pondok itu dipasang tulisan Merry Christmas. Iya, dengan alasan toleransi, ya. Dengan alasan toleransi nanti kemudian ya mereka pasang atribut-atribut seperti itu, gitu. Ya, mereka bebas pasang atribut dengan alasan toleransi. Nah ini yang perlu kita waspada itu seperti itu, gitu loh. Jadi dimulai itu puasa, mereka sudah mengadakan buka puasa. Idul Fitri, yang Kristen kan ikut jadi panitia halal bihalal. Nah sekarang kenapa why not Natal yang Kristen ikut
Yang yang Islam ikut dong Natalan gitu. Nah, toleransi yang ada itu sudah diajarkan oleh Al-Quran. Lakum dinukum waliyatin. Untukmu agamamu, untukku agamamu. Untukku agamaku, maaf. Untukku agamaku, untukmu agamamu. Itu kan sudah diajarkan sama Al-Quran. Sebetulnya ya berawal dari Kristen dan Katolik. Ya. Mereka mengatakan tidak ada keselamatan di luar gereja. Ya. Jadi yang selamat masuk ke surga itu yang ke gereja. Ya. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Ya. Berarti kalau mau selamat harus percaya Yesus, harus ke gereja. Ini yang masuk surga. Nah, mereka berpendapat kalau seperti ini, maka kan jadi kesannya hanya mereka sendiri. Sementara mereka ini harus menjalankan amanat agung. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Nah, supaya seperti itu, mereka tadinya yang inklusif hanya untuk mereka, mereka terbuka bahwa semua agama itu sama kok. Tapi, ya ada tapinya. Yang benar itu dari mereka. Islam nampaknya benar, tapi kebenaran Islam itu hanya pantulan dari kebenaran agama Kristen. Jadi agama Islam ini diumpamakan bulan yang dapat pantulan sinar matahari. Kebenarannya tidak mutlak seperti itu. Jadi itu berawal dari mereka sendiri, masalah toleransi-toleransi seperti itu. Ya, Allah itu kan sudah mengantisipasi. Allah Maha Tahu sudah mengantisipasi. Maka kalau diberikan Quran surat Al-Kafirun itu sebuah antisipasi dari Allah. Karena kan mereka mereka itu berusaha mengotak-atik seperti itu. Jadi apapun alasannya, untuk kebersamaan, untuk ketentraman, supaya bisa bersatu, apapun alasan ini, ketika diadakan Natal bersama, kita umat Islam harus punya sikap dalam hal ini menurut saya, Mas Hendrik. Bisa dikonfirmasi bahwa ada upaya dari tetangga kita sebelah ya, itu untuk melancarkan aksi misi mereka seperti itu kan, melalui tangan dari pemerintah, melalui Kementerian Agama gitu saja ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Betul. Maka mungkin gini Mas Hendrik, perlu ada audiensi dengan Menteri Agama. Jadi supaya kita memberikan masukan Menteri Agama gitu. Bapak memang Menteri Agama, tapi Bapak agamanya Islam. Itu loh, yang kita sadarkan, it's okay. Dia kan ada pernyataan, dia kan Menteri Agama, bukan Menteri Agama Islam. Dia kan Menteri Agama seluruh agama. Iya, it's okay, jabatannya Menteri Agama. Tetapi dia itu seorang Muslim. Ya. Seorang Muslim ini kan tunduk, patuh, taatnya hanya kepada Allah toh. Harusnya Islamnya kafah toh. Nah ini loh, kalau Islam kafah itu tidak diterapkan di negara kita, yo kayak gini nih Mas. Gitu. Jadi perlu ada audiensi dengan Menteri Agama, biarkan mereka mengadakan nanti ya Mas, kalau sudah ini Natal, lihat nanti pas kematian Yesus nanti, ya. Nanti pasti ada jalan salib secara nasional. Pawai salib. Loh, ini berapa tahun yang lalu ya, mungkin sekitar 15 tahun yang lalu di Pati itu ada seperti itu Mas, Pati Jawa Tengah. Jadi jalan salib keliling kota itu sudah. Di Solo dulu juga mau seperti itu. Makanya saya dulu kan pernah menolak
ketika balai kota itu mau dibikin apa blok-bloknya itu di jalan itu loh dibikin kayak salib itu kan, maka waktu itu kan saya menggerakkan muslimah untuk menolak itu, karena kalau tidak akhirnya kan dibongkar itu, akhirnya kan itu dibongkar gitu. Nah, kalau ini kita biarkan, maka akan terjadi nanti pada waktu menjelang kematian Yesus akan ada pawai salib. Dan ini akan diadakan secara nasional dalam bentuk pawai siap. Dan kita diminta juga ikut berpartisipasi. Itu seperti itu. Di balik opini ini ada sebuah rencana besar ya, yang mana nanti pastikan ya di Indonesia itu, terutama mungkin di kota-kota besar, kalau memang acara-acara tersebut diadakan, orang-orang yang akidahnya tipis, pakai kerudung, pakai sarung atau pakai peci, mereka akan ikut menyemarakkan, entah itu apa namanya Natal bersama kah, nyanyi-nyanyi bersama kah, padahal itu adalah lagu-lagu rohani Kristen. Kemudian yang tadi saya sebutkan karnaval atau pawai salib nanti ketika perayaan kematian Yesus Kristus, itu kan bisa apa ya? Bisa membuat mereka itu semakin pede kalau iya kan saja gitu kan? Jadi agenda nasional itu nanti. Nah, itu dia. Sudah itu nanti Paskah nanti tentang telur itu nanti akan disosialisasikan. Maka kegiatan Kristen nanti orang-orang Islam jadi familiar gitu, ikut acara Kristen. Apalagi ditambah gitu ya, menjelang Natal nanti misalnya ada pasar murah, ada baksos, mereka adakan misalnya paket sembako 250.000 hanya dibayar 50.000, siapa yang nggak mau? 20.000 siapa nggak mau? Ini mereka bukan masalah nilai harganya, tapi bagaimana kembali lagi Mas, marketingnya. Ini yang perlu diwaspadai. Jadi dulu waktu masih ada Ustadz Solekan dulu, jadi di Solo kan ada Kristen Ustadz Solekan. Itu lewat FKUB, Ustadz Solekan itu sudah membuat himbauan bahwa toko-toko yang mempekerjakan Muslim pada waktu Natal nggak boleh pakai topi center class. Nah, lihat aja nanti Desember di toko-toko, ya entah itu Muslim, ya mereka harus pakai topi center class. Ini Mas. Padahal kan harusnya nggak boleh. Sekarang bayangkan pakai jilbab terus habis itu ada topi center class-nya. Kan nggak benar ini. Sedangkan center class itu apa? Itu enggak ada di ajaran Kristen juga, itu hanya budaya. Jadi ancaman besar ini buat kita nih. Ketika instrumen pemerintah itu sudah mulai melegalkan apa yang menjadi larangan dari agama yang dianut mayoritas di negaranya, itu di Indonesia itu Islam. Jadi ini kan sebuah ancaman besar. Artinya bagaimana sebuah minoritas ya di Indonesia itu bisa melakukan aksi yang bisa mengguncang mayoritas seperti itu. Ini kan jadi ancaman besar. Makanya Forum Arimatea kan dulu pernah menyampaikan ya, Gerakan Global Indonesia tahun 2005 sampai tahun 2020, gitu kan, bahwa mayoritas Indonesia Kristen. Orang berpikir mayoritas Indonesia Kristen itu semua orang Indonesia sudah jadi Kristen. Nah, salah pendapat seperti itu. Ketika itu saya menyampaikan, itu nggak mungkin, mereka bilang impossible, nggak mungkin. Saya bilang Indonesia mayoritas Kristen itu tidak selalu kuantitasnya yang banyak mereka. Bisa saja sedikit, tapi pola pikirnya mempengaruhi. Inilah sekarang ini ya proyek Yusuf dilakukan. Nggak perlu jadi orang pertama, tetapi decision-nya dipakai oleh orang pertama, gitu. Mereka nggak perlu duduk, mereka artinya tidak pegang kendali, tetapi mereka di belakang layar, tapi ayo, ini adakan Natal bersama,
Ini dengan dalih toleransi. Menteri Agama sebagai orang yang pertama mengiyakan. Nah, ini proyek Yusuf tadi. Indonesia mayoritas Kristen itu tidak semua orang Islam jadi Kristen, tetapi bagaimana kemudian kita diarahkan mengikuti ya, pola pikir, pola pergaulan, lifestyle mereka, budaya mereka, perayaan mereka. Ingat Quran surat Al-Baqarah ayat 120 itu pakai kalimat lan, bukan elah. Walan tardo angkal Yahudu, walan nasoro, hatta tatabi amilatahum. Pakai kalimat lan. Yahudi Nasrani tidak akan senang sama orang beriman sampai kamu mengikuti milah mereka. Milah itu bisa agama, milah itu bisa gaya hidup, milah itu bisa pola pikir, milah itu bisa pola pergaulan. Ini loh Mas, padahal Allah itu sudah ngasih info, kurang apa toh kerasnya Allah kasih info. Kafir itu musuh yang nyata bagimu. Sekarang apakah mau memutarbalikkan Al-Quran? Ini perenungan saya pribadi ya Mas Hendrik. Kenapa? Menjelang Desember gunungnya demo, tanahnya demo, longsor, Gunung Semeru meletus. Ini peringatan Allah. Gitu loh. Belum dilaksanakan Natal bersama aja Allah sudah memperingatkan. Ingat tsunami Aceh dulu karena apa? Gitu loh. Apakah kita itu menantang Allah lebih besar lagi? Apakah nggak takut? Jadi saya menghimbau kepada saudara-saudara Muslim, khususnya anak-anak muda, kalau nggak ngerti agama, ngaji dong, ngaji, jangan nongkrong. Gitu. Kalaupun nongkrong, it's okay ketika kita, ayo nongkrong, ngaji on the street, ayo, dah, ya, silakan, paham dong. Sekarang itu cari sejarah Natal, cari tanya Google, bisa, gitu. Tanya, cari apa itu Natal dan lain sebagainya. Boleh nggak orang Islam ikut Natalan? Ada kok. Kalau bilang nggak ngerti, ya kasihan sekali lah. Ya. Jadi ini Mas Hendrik sebuah modus betul. Dan Menteri Agama kita mesti disadarkan bahwa Bapak itu betul Menteri Agama yang membawai agama-agama macam-macam, tapi di agama-agama kan ada bidangnya masing-masing toh, gitu. Tidak harus beliaunya kemudian ngikuti yang bukan. Iya. Jadi seharusnya yang harusnya tampil itu ketika ada momen Natal bersama ini bukan Menteri Agama, yang mana beliau itu adalah beragama Islam. Yang harusnya muncul itu adalah ketua atau dirjen Bimas Kristen. Bimas kan ada Bimas Kristen, Hindu, Buddha. Itu yang tampil. Iya, gitu loh. Tampil gitu ya. Betul. Oke, saya Menteri Agama, tapi saya Muslim, gitu loh. Dia nggak perlu terus kemudian ayo Natal bersama, nggak perlu. Betul. Nanti doa bersama. Lah itu nanti ya Allah kemudian murka, saya takut. Gitu. Ketika doa bersama, ya Allah, amin. Tapi ketika yang Kristen berdoa, ya Allah Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemudian yang Islam ikut, amin. Berarti kita mengimani Yesus itu sebagai Tuhan. Dan itu bisa dikatakan istilahnya murtad tanpa sadar itu saja ya. Ya betul Mas, ini di Indonesia ini sudah terjadi pemurtatan tanpa sadar tadi loh. Indonesia mayoritas Kristen tadi, sudah banyak orang-orang Islam yang murtad tanpa sadar, ikut Natalan, mengucapkan selamat Natal, belum lagi tahun baru Masehi, belum lagi Valentine Day, ini loh. Ya. Maka lewat tayangan ini, ya, ayo jangan ikut-ikutan milah kafir. Mulai dari Natal, tahun baru Masehi, Valentine Day, ini bukan perayaan kita semua. Umat Islam itu bukan. Ya itu dia makanya kan. Kan lebih baik Menteri Agama ini membuat himbauan toh. Yuk kepada yang Muslim, ini sudah menjelang Ramadan tinggal beberapa hari lagi.
ayo berbenah. Kan lebih baik seperti itu toh. Iya, betul. Karena memang kan harus ada batasannya ya sebagai seorang muslim. Kita tidak berbicara tentang jabatan ya, tapi kita berbicara Enggak, tentang agama atau akidah gitu kan yang mana memang sudah diatur dalam Islam. Jadi ketika saya mengatakan, ayo kita adakan Natal bersama, itu tidak akan memberikan efek apapun. Tetapi ketika seorang tokoh agama Islam yang mengatakan seperti itu pasti akan memberikan efek. Nah, efek yang dikhawatirkan ini adalah efek negatif yang masuk ke pemikiran-pemikiran umat muslim yang ada di Indonesia. Yang kemungkinan mereka berpersepsi bahwa menteri agama saja boleh atau mengizinkan perayaan Natal. Kita sebagai umat muslim yang mana juga menteri agama juga sebagai seorang muslim, masuk kita nggak boleh, sementara menteri agama boleh, tokoh Islam loh dia loh. Nah ini yang bahaya gitu nah, saja ya. Terlebih lagi iya, itu yang ketika bahaya. ketika Jadi mohon maaf ya Mas. ya. Dulu kan MUI sudah mengeluarkan fatwa kan, MUI itu sudah mengeluarkan fatwa. Ketika itu beliau wakil presiden yang dulu ya, itu kan sudah mengeluarkan fatwa haram Iya. umat Islam ikut Natal. Tapi ketika karena jabatan beliau kemudian membolehkan. Nah, ini loh Mas, ini yang kemudian dilanjutkan oleh yang sekarang ini. Awalnya ketika beliau tidak punya beliau jabatannya MUI mengatakan haram umat Islam merayakan Natal. Tapi kemudian ketika itu beliau punya jabatan, beliau membolehkan Natal. Ya, toleransi. Nah, kesesatan ini diikuti terus sekarang ini kan MLM dosa, Thomas. Iya. Ya. Maka saya pikir harus ada sebuah gerakan ya, untuk menyadarkan dimulai untuk mendakwai Menteri Agama ini. Iya, betul. Betul Ustazah. Dan memang di hal-hal yang seperti ini kita boleh berisik ya. Berisik itu dalam konotasi yang positif ya. Artinya kita boleh mengutarakan pendapat kita. Dan perlu digarisbawahi buat para pemirsa, yang kita kritik ini bukan personnya atau bukan orangnya, tetapi kebijakannya, ya kan? Kebijakan daripada instrumen negara yang memang mungkin agak kurang hati-hati terkait dengan hal-hal ini karena mungkin belum meninjau kembali ke belakang apakah ada grand design di balik itu semua. Kenapa kok yang dimunculkan itu adalah Menteri Agama, dan kenapa Menteri Agama itu di Indonesia itu selalu seorang Muslim, dan kemudian kenapa tidak Bimas Kristennya yang memang itu mengadakan, karena kan memang ini kan terkaitannya dengan akidah Islam itu sendiri. Bahkan Menteri Agama pada tahun 2024 kemarin itu di bulan Desember itu ketika itu mengatakan bahwa Natal itu jadi pengingat kedamaian. Kenapa harus yang dikatakan itu adalah diutarakan itu adalah Natal yang menjadi pengingat perdamaian. Padahal yang membawa perdamaian di dunia ini hanya Rasulullah SAW, yaitu hanya Nabi kita yang membawakan kedamaian gitu saja ya. Dan ini nih yang ini kan juga kalau kita narasinya seperti itu tadi Mas Hendrik. Ya. Ini kan kemudian pengkerdilan terhadap Rasulullah. Betul. Iya. Ini kan kemudian posisi Rasulullah bahwa Rasulullah rahmatan lil alamin ini kemudian dipangkas dengan adanya Natal bersih, Natal suci, Natal membawa kedamaian, Yesus lahir di dunia untuk menebus dosa manusia. Betul Kan kalau Allah mau mengampuni kun fayakun selesai. Iya, selesai, betul. Sementara Rasulullah ini kan diutus ke dunia dan kemudian itu gambaran yang lain itu bahwa Islam itu diajarkan dengan pedang, dengan kekerasan. Seperti itu yang dimunculkan. Padahal Islam ini lebih kasih daripada agama yang lain loh Mas. Sekarang gini, kita tidur kan nggak salah atau mata-mata kita sendiri tidur. Iya. Tetangga kita lapar, yang lapar perutnya dia. Kenapa kita berdosa? Betul.
Kita tidur di rumah kita sendiri, pakai mata-mata kita sendiri. Dia lapar, lapar perutnya dia sendiri. Kenapa kita yang tidur berdosa? Iya. Ya karena kita tidak ada perhatian, silaturahmi, ukhuwah, kepedulian dengan saudara kita sesama manusia, kan Betul, betul. seperti itu. Ini kan lebih kasih daripada agama yang lain gitu. Betul saja. Betul, betul, baik. Jadi Jadi memang ya, mau ya, dikemas dengan istilah apapun, ya, ah, mau kasih, mau damai, mau ini dalam rangka kebersamaan. Oh no, ya, ini tetap ada grand design ya untuk itu dia. pemurtatan tanpa sadar. Betul Ya. sekali. Dan para pemirsa, memang yang bicara ini, yang memberi tanggapan ini bukan seorang muslim atau muslimah dari kecil, tapi beliau adalah mantan misionaris, mantan seorang Kristen yang pernah memurtadkan banyak orang. Jadi bukan kaleng-kaleng ya informasinya ya. Jadi ini informasi insya Allah sudah beliau pertanggungjawabkan, sudah beliau risetkan, karena beliau juga seorang magister pemikiran Islam yang memang sudah mengkaji banyak sekali ilmu-ilmu Islam atau perbandingan antara agama Islam dan agama Kristen. Jadi memang kesimpulannya gimana nih Ustazah nih terkait dengan opini Natal bersama ini? Satu, kita harus memberikan peringatan, ya, audiensi. Jadi mungkin ada lembaga, jadi umat Islam, ayo saatnya umat Islam bersatu. Ya, betul. Bersatu dalam hal ini untuk menghadapi kemungkaran. Ingat, kita punya tugas amar ma'ruf nahi mungkar, jangan diplesetkan jadi amar ma'ruf sambil mungkar loh ya. Iya, iya, iya. Sholat ikut Natalan, berarti amar ma'ruf sambil mungkar. Sambil mungkar. Ya. Iya kan? Iya. Tugas betul. kita amar ma'ruf Nahi mungkar. Iya, betul. Bukan amar ma'ruf sambil mungkar. Kalau Natalan ini dilakukan, Natal bersama ini nanti dilakukan, berarti amar ma'ruf sambil mungkar. Sholat iya, melakukan Natal, kemungkaran. iya. Maka harus ada yang audiensi. Kita tidak hanya mengkritik, tetapi kita tidak hanya sibuk di medsos, menghujat, tapi ayo kita sadarkan bahwa oke, jabatannya Menteri Agama, tapi pribadinya adalah seorang yang Muslim, ya. Dan beliau punya bawahan, biarlah mereka yang melakukan sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang pertama, yang kedua, ya, sebagai umat Islam kita punya anfusakum ahlikum naro. Mari kita menjaga keluarga kita, keluarga yang terkecil, rumah tangga. Setiap rumah tangga Muslim memberitahu anaknya, I Muslim, say no to Natal. I Muslim, say no to Natal. Sampaikan itu dengan tegas. Ya. Iya, iya. Katakan pada keluarga kita masing-masing. Nah, kalau keluarga-keluarga ini sudah menyampaikan seperti itu, keluarga-keluarganya akan jadi sebuah masyarakat yang sadar. Maka perlu edukasi. Saya mengajak, bukan saya sok pinter, bukan. Saya ini masih fakir agama. Saya mengajak para ustadz, ustadzah, para kiai-nyai untuk tema-tema kita masuk bulan Desember ini tentang akidah. Kupas Quran surat Al-Ikhlas itu betul-betul benteng, ya, menyadarkan bahwa hanya Allah satu-satunya sesembahan. Allah yang patut disembah, tidak ada yang lain lagi. Perlu penyadaran seperti itu. Jadi bahwa Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Ini perlu diterangkan kaitannya dengan Natal. Ya, itu perlu dijelaskan kepada umat. Ayo tema-tema kita tentang ini. Saya bukan ngajari, sekali lagi saya bukan ngajari, tapi untuk menyelamatkan umat. Ya, jangan sampai Allah murka lebih berat lagi. Kan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, apa janji Allah? Pastilah kami memberikan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat kami, maka kami siksa disebabkan perbuatannya. Siapa yang berencana Natal bersama? Sekarang siapa yang menderita? Lihat saudara kita di Semeru, lihat saudara kita di Banjarnegara. Apakah kita menantang lebih berat lagi? Yang ketiga, ayo adakan gerakan. Ya, bahkan mungkin
nanti ada tablik akbar, bukan demo ya bahasanya, mungkin tablik akbar untuk menolak Natal bersama. Seperti itu Mas Hendrik. Jadi memang tiga kesimpulan itu yang bisa menjadi acuan kita agar kita bisa terselamatkan dari iming-iming happy-happy atau senang-senang di saat perayaan Natal atau di saat di bulan Desember ini. Karena ini penting bagi kita sebagai umat muslim, terutama saya pribadi menasihati diri saya untuk bisa terus menjaga akidah kita dan tidak lengah terhadap berbagai macam modus-modus operandi pemurtadan atau modus-modus operandi aktivitas misionaris yang ada di Indonesia. Kami sama sekali saja ya, kita harus klaim dulu, kami sama sekali tidak benci dengan umat non-muslim, apapun itu agamanya. Yang kami benci, kita nggak benci sama betul, mereka. Saya tuh kasihan loh sama mereka loh, malahan loh. Benar, kalau ini saya sampaikan, itu bukan karena kebencian saya, tapi sayang betapa di dunia ini sudah menderita, kita kerja keras dan lain sebagainya. Kalau sampai tidak masuk surga itu loh, kita melakukan sesuatu yang bukan Allah perintahkan. Ya, ingat ya, yang Kristen, Matius 21. Bukan yang menyebut aku Tuhan, Tuhan yang masuk surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Bapa itu nyuruh apa? Bapa nggak pernah nyuruh Kristen. Bapa tidak pernah nyuruh Kristen. Bapa bilang, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada ilah lain selain aku. Hanya menyembah Bapa, tidak menyembah Yesus, saudaraku. Ya, kalau saya sampaikan ini bukan karena kebencian saya. Saya takut betul. Kalau saya tidak menyampaikan kebenaran ini, saya takut dilaknat sama Allah. Ya, monggo yang menganggap saya keras, menganggap saya terlalu fanatik. Nah, kalau bukan kita umat Islam yang fanatik kepada Islam, siapa yang mau fanatik kepada Islam? Nah, makanya kalau ada istilah, maaf ya saudara-saudaraku Muslim, kalau ada istilah-istilah itu jangan terus pikirannya, wah radikal, oh ini. Ketika ada istilah syariat Islam, ada istilah khilafah, itu jangan kemudian, wah ini begini, oh ini begini. Ayo toh dikaji dulu. Jangan terus larinya teroris, mau mendirikan negara Islam. Jangan terus kayak gitu loh. Gitu loh. Ini dah akibatnya kalau belum sudah sudah a priori dulu tuh kayak gini nih, gitu loh. Iya. Malah di Islam itu diajarkan kita tidak boleh membenci seorang non-muslim ya. Justru kita harus mengasihi mereka. Dan ini kita berbicara seperti ini dalam rangka lingkup agama Islam, lingkup akidah Islam. Sama sekali tidak yang namanya masuk ke dalam ranah mereka. Tetapi konten ini atau video ini kita buat untuk saudara-saudara kita yang muslim, agar mereka itu jangan sampai latah gitu saja ya, mendengar atau melihat berita. Yang Kristen mau Natalan itu hak mereka, udah itu hak mereka. Mau nyanyi malam kudus, mau jingle bell, monggo. Yang kita kerjakan, yang Islam ini jangan nyebrang gitu loh. Iya betul. Udah, ini jalurnya mereka biarin aja. Daripada kamu sibuk kesini, mbok persiapan untuk Ramadan. Ya, mempersiapkan diri bagaimana menghadapi Ramadan. Ini di jalur kayak rel kereta api itu loh, di jalur masing-masing. Kalau relnya nanti numpang keretanya anjlok. Akidahnya yang anjlok. Iya. Celaka semua penumpangnya kan. Ya Allah. Baik Ustazah, Masya Allah. Itu tadi ya, para pemirsa sahabat wakaf, tanggapan dari seorang mantan misionaris, mantan yang pernah memurtadkan banyak orang. Dan ini Mas, kalau ada yang mau sharing silahkan. Nomor saya dikasih aja nggak? Siap. Baik. Nanti kita coba kasih di deskripsi karena nomornya beliau. Di pengajian tadi juga banyak yang tanya. Masya Allah. Nah, kalau saudaranya Kristen boleh nggak mengucapkan selamat Natal? Itu aja udah diterangkan aja masih tanya kayak gitu.
belum nyampe dia ya. Kalau nanti keluarga saya marah sama saya gimana? Itu dia Saya makanya jawabnya kan. juga enak. Nanti kalau Allah yang marah gimana? Ya. Nah inilah, ini ya, ini jadi salah satu alasan kita tidak bosan untuk bikin konten kayak gini Ustazah ya. Karena udah Oh dijelaskan iya, aja, iya, iya. mereka itu masih banyak yang belum paham gimana tidak dijelaskan seperti ini. Saya dengan Ustazah Dewi insya Allah selalu akan berisik terkait dengan hal ini karena ini menyangkut akidah masyarakat Muslim di Indonesia. Seperti itu ya Ustazah ya. Iya. Baik, terima kasih. Masih ada PR? Ya, hadir lagi nanti di bolehkah kita ikut tahun baru Masehi? Yuk Nah, itu trompet dia. dadah. Itu dia. Nanti kita coba akan Jangan bahas sampai itu ya nanti Allah setelah yang ini. peringatan lagi. Siap, Iya. Masya Oke. Allah. Baik, itu tadi sepermisal dari seorang mantan misionaris yang pernah memurtadkan banyak orang. Karena ini perlu kita legitimasi dulu ya, titel beliau ini. Karena buat apa ya? Buat apa namanya? Agar informasi yang disampaikan ini masyarakat itu percaya gitu bahwa Ustazah Dewi ini ya bukan muslim dari kecil, tapi pernah loh dulu loh ada di dalam gerbong mereka, dan sekarang beliau sudah sadar dan sekarang beliau berbalik untuk mendakwakan Islam, menyadarkan masyarakat muslim yang ada di Indonesia untuk bisa menjaga akidahnya. Baik sahabat wakaf, Ustazah Dewi terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya di sela-sela safari dakwahnya di Jawa Timur. Mudah-mudahan Ustazah selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat, selalu bisa diberikan keistiqomahan untuk bisa terus mendakwahkan Islam di seluruh Indonesia. Sahabat wakaf, jika memang konten ini bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman Ya, ya, seperti ini. ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga Besar, tinggi, besar ya. ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sintang Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik kita aman, pada saat air surut maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangatempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa. Apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangatempunak ini. Jadi memang misionaris-misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf
ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman, ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.